teman-teman sekalian gitu, rekan-rekan sekalian untuk untuk mencoba salah satu cara untuk penyelesaian sebuah masalah, sebuah problem solving dengan cara yang baru. Kita izin share screen dulu ya Bu ya. Silakan Teh Nur. Panggilannya Alfa Bu Intan. Iya, saya biasanya Panggilannya Neng Alfa. Siap, Neng Alfa. Siap, Mangga Neng Alfa. Ini Alfa tuh lulusan dari Turki. Wow. Ya Bu, Saya alhamdulillah. mau ke Kapadokia gimana caranya, Mbak Alfa? Banyak sekarang ada teman-teman di Turki juga yang buka agen wisata gitu sih Bu. Jadi harganya murah kalau misalkan mau ke Kapadokia bisa banget. Oke, silahkan Mbak Neng Alfa. Ya, terima kasih Bu Intan. Nah, hari ini saya ditemani sama rekan saya juga namanya Kang Irsan. Kami sama-sama dari KLN. Halo Kang Irsan. Halo Kak Alfa dan teman-teman semuanya. Iya, hari ini kita mau kasih teaser ya Kak ya, tentang workshop yang akan kita laksanakan minggu depan bareng Links Brain juga. Nah, kita mau ngasih teasernya mulai dari bahas tentang apa sih sistem itu sendiri gitu ya, kenapa sih kita harus belajar sistem thinking gitu. Nah, sebenarnya kita itu hidup sangat dekat dengan sistem gitu. Semua yang berhubungan sama kita, secara sadar atau nggak sadar, sebenarnya kita hidup dalam sebuah sistem. Sesederhana kalau misalkan bapak-bapak, rekan-rekan sekalian di sini, teman-teman sekalian di sini suka minum kopi atau teh gitu di pagi hari atau pas lagi sahur gitu. Sekarang minum teh dulu biar lebih semangat gitu ya, lebih enak gitu pas sahurnya. Nah, sebenarnya dari teh ini aja kita sebenarnya secara nggak sadar sudah berhubungan dengan berbagai macam sistem. Banyak banget yang bersinggungan dengan teh ini, mulai dari petaninya, sistem di pertanian, lalu ke logistik, supermarket, bahkan sampai ke limbah, terus electricity-nya, bahkan sampai yang kita mungkin nggak ngeh gitu ya, ada hubungannya kayak di sini ada railway system, terus dan lain-lain gitu. Railway system ini kenapa ada di sini? Mungkin di beberapa daerah gitu ya menggunakan logistiknya yang dikirim dengan kereta gitu kayak gitu. Hal-hal yang sebenarnya kita secara nggak sadar sistem ini tuh berhubungan dengan kita loh gitu, baik secara langsung ataupun nggak langsung. Nah, dalam kehidupan kita banyak banget masalah-masalah yang kita hadapi, kayak sering gitu ketemu sama masalah-masalah yang berulang, masalah yang udah sering kita ketemu sebenarnya secara lumrah itu tuh kejadiannya terus terjadi terus menerus, tapi kok nggak bisa diselesaikan juga gitu. Nah, kalau misalkan ketemu sama masalah-masalah yang seperti itu, sebenarnya itu adalah sebuah masalah sistemik, di mana pendekatan kita dengan sistem thinking itu bisa digunakan dengan tepat. Ya, bertemu dengan tepat. Nah, sistem thinking itu sendiri apa sih Kang Irsan? Sebetulnya sistem thinking kan tadi kita sudah tahu ya definisi sistem itu ada di sekitar kita. Mungkin kalau yang pria mah biasa minimal tahu tentang sistem pembakaran di motor atau di mobil begitu ya. Nah kalau misalnya berpikir sistem itu tuh karena ada kata berpikir di depan maka akan jadi seperangkat keterampilan sebenarnya yang akan untuk kita gunakan untuk menganalisa sampai menyelesaikan masalah. Kalau di sini berpikir sistem sudah seperangkat keterampilan analitik sinergis yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi tadi. Jadi kita pertama dengan berpikir sistem kita mampu nih mengidentifikasi dan memahami sistem, memprediksi perilaku mereka. Jadi kita bisa tahu apa yang mungkin akan terjadi ke depannya. Itu dari analisis sistem juga kita bisa tahu ke arah sana dan merancang modifikasi untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Betul sekali tadi yang menurut Kak Alfa bahwa seringkali kita menemukan secara profesional juga permasalahan mungkin di kantor begitu yang
kok kenapa ini permasalahan tuh muncul terus gitu, padahal harusnya ini udah diselesaikan dari kemarin-kemarin gitu, udah kita kasih intervensi segala macam. Nah, kita bisa analisis berdasarkan sistem sebenarnya ada nggak sih cara lain begitu yang bisa kita berikan dari hasil pemikiran yang sistemik. Karena dengan sistemik itu harapannya apa intervensi yang kita lakukan itu bisa berjalan lama begitu, bisa berlangsung terus, bahkan bisa menjadi makin baik, makin hari dan makin baik. Mungkin next, nah ini history of system thinking. Mungkin dari Kak Alfa mau ada, silahkan. Iya, boleh Kak. Nah, kalau tadi itu udah pengertian tentang system thinking, sebenarnya dari mana sih awalnya muncul system thinking gitu. Kalau misalkan kami selalu diingatkan gitu sama Pak Dwi gitu, salah satu seorang founder dari The Local Enablers, bahwa kalau misalkan kita belajar sesuatu itu kita harus tahu dulu why-nya. Kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu itu kita harus tahu alasannya apa sih gitu di baliknya. Nah, system thinking ini dulu ada yang bilang dimulainya muncul dekat-dekat sebelum Perang Dunia Kedua terjadi gitu, katanya dari kebutuhan para engineer, para teknisi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks gitu, kayak bikin sistem yang rumit gitu untuk perang sih sebenarnya kalau dulu. Tapi justru malah dengan pemikiran pendekatan-pendekatan yang dulu dimulai untuk berpikir sistem itu sekarang bisa digunakan untuk sebuah penyelesaian masalah gitu, bukan memulai perang. Salah satu inisiatornya juga ada Ludwig von Bertalanffy. Beliau berpikir bahwa tentang beliau adalah seorang biolog dari Austria yang berpikir bahwa menjelaskan biologi itu nggak bisa dipisahkan antara sistem cuma bagian-bagian aja, misalkan cuma jelasin jantung aja, terus lambung aja, tapi sebenarnya kita harus menjelaskannya. Yang kita perlu bahas ini adalah hubungan-hubungannya loh gitu, gimana jantung berhubungan dengan peredaran darah kita, gimana lambung berhubungan dengan usus dan segala rupa, karena ternyata variabel-variabel ini atau organ-organ ini tuh nggak bergerak sendiri gitu. Nah, dari situ mulai banyak orang yang sadar tentang pentingnya memahami hubungan antar variabel, sampai akhirnya diadaptasi terus, muncul sistem dinamik. Terus dulu itu di tahun 1950-an ada program yang namanya cybernetics, itu juga menggunakan pendekatan sistem, di mana di saat tersebut pemerintahnya itu membuat sebuah program untuk membuat sistem kontrol dan alur informasi yang bisa digunakan untuk mengkontrol ekonomi di Chili secara real time. Sebuah eksperimen yang sangat berguna juga pendekatannya di saat ini. Nah, bahkan sekarang ini sistem thinking bukan hanya engineer aja gitu yang menggunakan, tapi bisa digunakan di banyak bidang, mulai dari manajemen bisnis, ekonomi, dan lain-lain gitu. Karena pendekatan ini sangat cocok untuk melihat permasalahan-permasalahan sistemik yang berpola, yang salah satunya yang eksperimen politik itu yang dilaksanakan di Chili juga itu diadaptasi juga untuk penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi di saat-saat sekarang ini. Nah, kenapa sih kita pakai sistem thinking? Tadi Kang Irsan juga udah jelasin sedikit-sedikit ya Kak ya, bahwa di sini itu kita dibantu untuk memperluas perspektif kita gitu, dan juga memiliki banyak opsi untuk penyelesaian masalah. Nah, terkadang saat kita menyelesaikan masalah itu kita terlalu cepat mengambil keputusan untuk mengambil solusinya gitu. Menurut saya kalau misalkan kita ambil solusi A ini udah yang paling tepat nih gitu. Tapi ternyata sebenarnya bisa jadi solusi yang kita berikan itu hanya bisa menyelesaikan masalah dalam jangka pendek gitu. Kita nggak kurang mengantisipasi dampak jangka panjangnya. Kita kurang melihat sebuah masalah dengan lebih luas gitu. Nah, dengan sistem thinking ini membantu kita melihat sebuah masalah dengan lebih holistik, di mana kita bisa melihat bagaimana hubungan dan efeknya gitu yang disebabkan dari berbagai macam pihak.
Misalkan masalah pemerintahan, nggak cuma harus dari pemerintahan loh penyelesaian masalahnya, tapi coba kita lihat titik-titik simpulnya. Oh, sebenarnya ini bisa dimulai dari komunitasnya dulu, dari masyarakatnya dulu, atau dari segi bisnis. Orang-orang bisnis ini sebenarnya punya punya pengaruh lebih lebar nih, lebih luas nih untuk mempengaruhi perubahan sistem di negara kita. Contohnya seperti itu. Gimana Kang Irsan? Ada tambahan nggak nih Kang? Iya, Kenapa betul kita sekali. system thinking? Kalau Betul sekali. saya ini boleh nggak saya Silakan. bertanya? Boleh, Saya Bu. pengen ngajak Silakan, teman-teman ini yang peserta yang di sini yang sudah masuk, boleh siapapun menuliskan di chat room. Apa sih yang membuat bapak-bapak dan ibu tertarik untuk gabung untuk belajar bersama terkait sistem thinking ini? Atau ada case study apa sih yang bikin kira-kira hal ini bisa nggak ya diselesaikan dengan sistem thinking? Gitu. Boleh Bapak-Bapak dan Ibu, kita cari tahu dulu ya, Neng Alfa dan Mas Irsan, kenapa teman-teman Ya. peserta ini penasaran dengan sistem thinking ini. Silahkan boleh dituliskan di chat. Boleh Monggo. banget. Ya, sambil nunggu di chat mungkin ya. Boleh, Jadi sambil memang di system thinking ini selain memperluas perspektif tadi ya, kita juga bisa mempertajam pola pikir kita sih. Jadi dari pola pikir kita bisa mempertajam untuk menganalisa dan menyelesaikan masalah tadi. Misalnya kalau teman-teman mungkin punya anak atau keponakan sepupu misalnya ya, ketika anak tersebut ini masih kecil, masih balita, mungkin nakal, terus kita pukul segala macam. Nah, kalau misalkan anak itu bisa jadi tadinya nakal, dipukul dia jadi diam begitu. Tujuan kita tercapai. Tapi jika kita tarik rentang waktunya ke jangka waktu yang lebih panjang, justru mungkin tindakan kita yang ingin menyelesaikan masalah di saat itu menjadi permasalahan yang datang lagi di masa depan dengan kondisi yang lebih parah begitu. Nah, itu juga sistem thinking akan menggali juga nih, apakah solusi yang kita tawarkan itu akan menjadi solusi untuk jangka panjang atau hanya menyelesaikan di saat itu saja mungkin ya. Gitu. Oke, ada dari Pak Hairul Uma, apa bedanya design thinking dan creative thinking? Oke. Nah, sebetulnya kalau misalnya di design thinking itu biasanya kita tuh berbicara soal bagaimana kita berempati dulu sebelum memberikan solusi yang terbaik begitu kepada orang-orang yang terlibat di dalam suatu permasalahan atau di sebuah situasi tertentu. Kalau creative thinking itu setahu saya biasanya terkait dengan bagaimana kita menciptakan solusi-solusinya begitu, lebih ke arah sana, lebih ke solusi variasi begitu yang bisa menyelesaikan masalahnya seperti apa. Jadi kita bisa campurkan sih keduanya. Kemudian nih balik lagi kalau ke yang system thinking, silakan. Ini Pak Dwi tadi raise Pak Dwi hand juga ya? raise hand, monggo. Saya nambahin ya, Dwi, saya nambahin ya. mungkin. Nambahin Irsan. Ya, Jadi Pak. kalau Boleh, design Pak. Boleh thinking itu banget. biasanya tahapannya. Jadi double diamond misalnya kan, atau 6 tahapan design thinking. Nah, kalau si creative thinking ini lebih menarik Pak Hairul. Kenapa? Karena creative thinking ini kalau proses design thinking ini biasanya divergennya itu nanya orang, nanya sudut pandang orang lain dan lain-lain. Tapi kalau proses divergennya creative thinking ini bisa kita kayak buka buku, tunjuk satu kata, tempel. Lihat Bu Intan ngomong apa, ambil katanya. Jadi random dari semesta gitu. Nah, itu melatihnya dari situ kalau si creative thinking itu. Tapi kalau design thinking, divergennya prosesnya dari orang-orang tertentu yang punya point of view beda. Tapi kalau si creative thinking dilatihnya tuh dari random words. Random words itu tuh menarik. Itu biasanya digunakan oleh Edward de Bono ya, dari Lateral Thinking Book. Dan kita sering banget tuh melatih cara berpikir kreatif orang-orang atau teman-teman dengan sebanyak mungkin cari random words, kemudian kita koneksikan sama konteks yang kita buat. Misalnya dalam bukunya Edward de Bono bilang, lihat mesin fotokopi sama bunga, coba digabungkan jadi apa? Nah, itu tuh kita ditantang untuk menggabungkan itu. Akhirnya terbentuklah sebuah kesimpulan, kita bisa bikin mesin fotokopi yang kalau kertasnya habis, nanti bunga lavender baunya.
Itu cirinya kayak gitu. Nah itu juga sangat bagus sekali untuk dikembangkan kemudian jadi design thinking, kemudian system thinking. Saran saya sih kalau sebelum system thinking, design thinking dulu baru ke system thinking. Silakan, Alfa. Iya, benar banget tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi sama Kang Irsan juga gitu. Nah, mungkin juga bedanya juga kalau sistem thinking ini beda pendekatannya ya. Kalau misalkan di sistem thinking kita itu pendekatannya coba mengidentifikasi gitu, coba ngelihat struktur dari sebuah masalah yang terjadi. Jadi nanti tuh pas di sistem thinking ini ada salah satu tools yang namanya causal loop diagram. Itu adalah sebuah kayak ilustrasinya, bentuk ilustrasi dari penggunaan sistem thinking ini di mana kita itu bikin hubungan, mencari hubungan kausalitas dari berbagai variabel yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan isu tersebut gitu. Jadi kalau misalkan design thinking kita berempati, memposisikan diri kita sebagai orang objeknya, kalau misalkan di system thinking kita coba cari dari data, kita coba berpikir lebih sistemik, kita carinya hubungan, kita melihatnya hubungan, kayak gitu. Sudah terjawab belum nih Pak? Tadi yang bertanya Pak Hairul ya? Betul. Sudah, Mbak. Gimana Pak? Oh iya, siap. Terima kasih Pak pertanyaannya. Nah, di sistem thinking itu juga sebenarnya ada pemahaman dengan cara seperti iceberg ini. Kalau misalkan dilihat di sini adalah runutan peristiwa yang bisa kita selesaikan dengan pendekatan sistem thinking. Jadi di sini bisa dilihat dari yang paling atas adalah events. Di sini gimana reaksi yang terjadi secara nyata gitu, yang terlihat oleh kita itu seperti apa. Isu yang sedang kita hadapi cuma bagian atasnya doang nih yang kelihatan ternyata sama kita kalau misalkan secara sadar gitu. Nah, dengan bantuan dari sistem thinking ini, kita coba istilahnya kayak dive in gitu ya, kayak menyelam ke dalam. Halo Kang Rois. Ya, ada suara tadi. Ya, ini kalau misalkan kita lihat dari iceberg ini, kita tuh kayak coba ngelihat sebuah masalah dengan menyelami lagi ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan kejadian-kejadian itu cuma kelihatan dari apa yang bisa kita lihat dari behavior-nya, apa yang terjadi, kayak gitu. Nah, dengan sistem thinking ini kita coba belajar mengantisipasi, memahami patterns dari sebuah masalah, apa sih tren yang terjadi, dan kayak gimana sih sebuah masalah ini terjadi dari waktu ke waktu. Kita coba lihat dia dari masa lalunya seperti apa permasalahannya, polanya apakah naik turun atau naik terus, apa turun terus gitu. Terus kira-kira di masa depan kayak gimana ya tren dari isu ini gitu, apakah bakalan membaik apa memburuk gitu. Terus kita maunya menyelesaikan masalah ini, cita-cita kita kayak gimana sih, visi kita kayak gimana sih gitu. Nah, terus habis itu coba mendalami lagi ke bawah, kita pahami underlying systemic structure-nya gitu. Gimana, apa aja sih forces atau pengaruh apa aja sih yang punya kontribusi besar gitu untuk membuat si pola ini terjadi gitu. Kayak contohnya misalkan sampah deh, limbah di Bandung gitu ya, yang dari tahun ke tahun bertambah terus gitu. Kita berharapnya berkurang tapi masih bertambah terus, udah muncul gerakan-gerakan eco green dan segala rupa, tapi belum signifikan nih perubahannya. Nah, kita itu di sini coba ngecek gitu datanya dari yang si limbah ini, tentang limbah ini apa aja sih hal-hal yang punya pengaruh besar gitu sama peningkatan jumlah limbah ini gitu. Dari masa lalunya kayak gimana, masa depannya kayak gimana, kita perkirakan kayak gimana. Nah, dari sini kita coba bisa paham gitu. Oh, ternyata si limbah ini bukan cuma masalah dari orang buang sampah aja, tapi misalkan ada masalah di industri, masalah dari consumer demand dan segala rupa. Nah, jadi titik sentuh untuk penyelesaian masalahnya pun lebih banyak. Sampai kalau misalkan kita sudah berhasil sistem thinking ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan lebih mantap gitu. Nanti bisa juga kita merubah mental model gitu, mental model dari suatu sistem yang tadinya buruk gitu jadi bisa lebih baik lagi. Ada tambahan Kang Irsan?
Oke, ya, jadi betul sekali. Jadi kita tuh dengan sistem thinking sebenarnya kita nantinya akan punya berbagai macam metode penyelesaian masalah tadi ya. Mulai dari reaksi dan mengantisipasi sampai mendesain sebuah struktur. Kalau Bapak Ibu biasanya melihat di bagian bahkan kalau di sistem thinking ketika kita mau bereaksi terhadap sesuatu, sebetulnya kita diajarkan untuk melihatnya dulu secara objektif. Nanti teman-teman bahkan belajar terkait bagaimana kita menaruh sebuah indikator untuk sebuah peristiwa. Jadi kalau misalkan teman-teman punya permasalahan, kalau permasalahan itu diceritakan kepada tim dan segala macam, begitu, kita bisa terlebih dahulu menyepakati indikator apa yang kita akan gunakan ke depannya supaya kita bisa tahu ini permasalahan yang kita hadapi ini ketika kita berikan solusi kondisinya menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Nah, itu bisa terlihat dari indikator yang sudah kita sepakati bersama di tim misalnya. Kemudian jika kita gali lebih dalam begitu, tadi kita bisa melihat bahwa tadi betul permasalahannya berulang atau enggak, kita bisa mengantisipasi dan terakhir di desain kita bisa mendesain sebuah struktur supaya permasalahan yang kita hadapi tidak terulang ke depannya, bahkan bisa menjadi semakin baik di waktu yang akan datang. Biasanya sistem thinking pun digunakan kalau misalkan kita menghadapi isu-isu yang penting, permasalahan kronis yang berulang, lalu masalah lumrah yang terjadi dan berlangsung lama seperti tadi yang sudah disebutkan di awal, dan juga permasalahan-permasalahan yang sudah pernah nih coba diselesain tapi gagal disolusikan. Kalau misalkan permasalahannya nggak begitu kompleks, penggunaan sistem thinking sebenarnya masih disarankan untuk tidak menggunakan sistem thinking gitu. Kalau misalkan masalahnya terlalu simple gitu ya, karena kita jadinya malah ngeribetin diri sendiri gitu. Nah, ini tuh sangat cocoknya untuk masalah-masalah yang kompleks yang memang berhubungan dengan berbagai macam sistem, masalah kronis yang berulang. Dan sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan baik-baik gitu ya, banyak banget masalah-masalah kayak gitu yang bisa kita selesaikan dengan sistem thinking, mulai dari misalkan yang tadi contohnya limbah, terus sebenarnya juga contoh yang Kang Irsan tadi berikan tentang parental gitu, itu juga mungkin sebenarnya kalau misalkan kita coba itu bisa banget sebenarnya untuk diselesaikan dengan cara sistem thinking ini. Nah, ini juga ada contoh kejadian nih, kita sambil coba ngobrol aja kali ya. Di sini ada di sebuah surat kabar di berita di musim panas, itu di salah satu daerah. Ini kejadiannya sama-sama ada beritanya di sebuah surat kabar. Yang satu berita tentang penjualan es krim tinggi, yang satu lagi tentang angka kematian meningkat gitu. Nah, di sini kejadiannya sama nih di saat yang sama, tapi sebenarnya ada hubungannya atau enggak sih gitu? Menurut rekan-rekan sekalian ini ada hubungannya nggak nih? Bu Intan, menurut Bu Intan ini ada hubungannya nggak nih, Bu? Ada Mbak kalau menurut saya. Gimana tuh, Bu? Soalnya kan kalau orang udah orang udah berkeringat gitu istilahnya panas banget tuh nggak boleh banget minum air dingin gitu. Kalau saya sih mikirnya gitu. Dimana kalau kita habis olahraga itu jangan banget kita minum air dingin, apalagi nih es krim kan. Sementara kalau musim panas itu es krim itu begitu menggiurkan. Kebayang kalau orang kepanasan terus tiba-tiba kabita sama es krim, untuk bisa jadi bikin orang kolaps gitu. Kalau itu pikiran sederhana saya aja tuh, Mbak Alfa. Wah, menarik tuh yang barusan dari Bu Intan. Saya juga malah baru kepikiran juga, oh iya emang sebenarnya nggak baik ya Bu ya minum air dingin gitu Jadi saat kita istilahnya kayak kepanasan. api, kayak besi panas dibanjur air itu kan jadinya bus gitu loh. Itulah badan kita juga kayak gitu. Gitu Kayak sih. teflon ya Bu ya, kalau masih panas disiram air jadinya gampang rusak. Iya, betul banget gitu. Oke. Nah, jadi kalau menurut Bu Intan ada hubungannya nih, tapi hubungannya berarti ada di segi sebenarnya kayak ada sesuatu ya Bu ya di tengah-tengahnya kayak tadi unsur kesehatannya. Betul. Nah, oke. Bisa dilihat seperti itu juga. Nah, di sini itu dengan penggunaan sistem thinking itu sebenarnya kita coba melihat
kayak ini tuh sebenarnya dua kejadian yang terjadi di saat bersamaan gitu ya, di saat yang bersamaan. Hubungannya memang nggak secara langsung gitu, tapi ada loh sebenarnya fenomena yang menyebabkan hubungan ini berhubungan gitu. Nah, kita menggunakan sistem thinking itu salah satunya untuk ngecek hal-hal yang kayak gini nih Bu Intan. Jadi untuk paham ada sesuatu nih, ada suatu kejadian nih sebenarnya yang mempengaruhi sebuah dua kejadian ini. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, ini adalah hubungan korelasi dan kausalitas. Makanya tadi salah satu tools dalam sistem thinking adalah causal loop diagram, hubungan kausalitas. Nah, kalau di contoh yang ini memang benar Bu, karena tadi kan dari segi kesehatannya ya, kalau ini dari segi iklimnya nih Bu, temperatur rata-rata yang naik. Jadi sebenarnya ada kejadian temperatur rata-rata yang naik nih, ini di musim panas di daerah itu mungkin sampai 50 derajat Celcius mungkin, makanya angka kematiannya naik karena musim panasnya terlalu ekstrim, karena orang-orang kepanasan juga pasti mereka pengen yang dingin-dingin, makanya total penjualan es krim itu meningkat. Nah, salah satu kegunaan sistem thinking itu untuk membantu kita melihat permasalahan-permasalahan seperti ini, kayak cari benang merahnya antara kejadian-kejadian yang mungkin menurut kita hubungannya nggak begitu berhubungan banget gitu ya Bu. Atau misalkan kayak tadi berhubungan sih, tapi kayaknya dari segi kesehatannya ada sesuatu nih di tengah-tengahnya nih. Nah, kalau misalkan kita terbiasa juga dengan penggunaan sistem thinking ini, sebenarnya kita juga melatih untuk meminimalisir lompatan-lompatan logika yang kita miliki, kayak gitu. Itu salah satu manfaatnya sih. Nah, ini ada salah satu contoh penggunaan sistem thinking. Ini hasil FGD dari sistem pangan berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan tahun lalu. Di sini mereka coba lihat masalahnya dari 4 macam sudut pandang, ada dari nature, economy, society, dan well-being. Nah, di sini di acara FGD ini mengundang berbagai stakeholders yang memang baik yang memang bergerak di bidang pangan sampai yang nggak bergerak di bidang pangan pun diundang gitu. Nah, untuk melihat nih perspektif, memperluas perspektif gitu, apa aja sih sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi sistem pangan di Indonesia itu. Kita juga beberapa waktu yang lalu TLE diundang untuk jadi salah satu stakeholder di FGD sistem pangan berkelanjutan juga yang di tahun ini gitu. Nah, TLE kan sebenarnya nggak pegang masalah pangan secara ini kan gitu, tapi mereka mengundang kita untuk memperluas perspektif dari segi komunitasnya, dari sudut pandang yang lebih banyak gitu. Biasanya memang digunakan oleh engineer, public regulation maker gitu, pemerintahan, dan untuk manajemen-manajemen. Itu biasanya orang-orang yang menggunakan sistem thinking. Tapi sebenarnya semua orang bisa banget untuk menggunakan sistem thinking ini. Ini kemarin ada Pak Lutfi yang ikut untuk jadi salah satu panelis ya, semacam panelis gitu di FGD-nya. Nah, ini ada manfaat-manfaat dari sistem thinking nih. Kang Irsan, boleh dijelasin nggak nih Kang, gimana nih manfaat dari sistem thinking ini? Ya, terkait manfaatnya, tadi kita akan coba ini lagi ya. Jadi pertama kita bisa melihat sebenarnya apa realitas yang sesungguhnya terjadi, bukan apa yang kita kira itu terjadi. Nah, ini seringkali sih kita lihat, kita alami oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain nih. Kalau istilahnya mah orang lain kadang suuzon terlebih dahulu, misalnya ya, salah satu contohnya. Atau, nah ini juga termasuk hal yang mendasar, dan kalau misalkan terjadi, ini akan bahaya banget nih untuk sebuah perusahaan misalnya mengeksekusi sesuatu dari apa yang mereka kira terjadi, bukan apa yang benar-benar terjadi gitu. Dan yang kedua terkait dengan kita bisa melihat sesuatu itu secara lebih luas gitu, secara lebih lengkap, sehingga penyelesaian kita tuh nggak cuma sebagian. Karena kalau misalkan penyelesaian kita cuma di sebagian-sebagian begitu, cuman seperti itu, maka bisa jadi permasalahan yang kita selesaikan itu bisa merembet ke bagian yang lain
yang jadi membuat situasinya lebih parah justru. Ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah bukan hanya pada permasalahan saat ini, bukan hanya pada permasalahan jangka pendek, tapi kita bisa menyelesaikan permasalahan jangka panjang. Gitu. Dan teman-teman, kalau permasalahan jangka panjang begitu pasti kan akan akan lebih kompleks ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah permasalahan sistemik, kita punya kesadaran bahwa kita sedang memperbaiki permasalahan jangka panjang. Nah, ini kadang hal yang susah sekali ya ketika kita mau mengkomunikasikannya kepada tim kita misalnya. Tetapi kalau kita mengadaptasi dan timnya sadar akan bagaimana cara berpikir sistem, harapannya mereka pun bisa ikut sadar bahwa solusi yang sedang kita pakai ini adalah solusi jangka panjang. Bisa jadi hari ini nggak terlalu terasa, tapi dalam jangka panjang ini bisa membantu perusahaan kita loncat lebih jauh dari perusahaan yang lain, atau membantu teman-teman individu itu menjadi individu yang jauh lebih baik ke depannya. Dan terakhir mungkin dari Kak Alfa ada mau tambahin nomor 4? Iya, nomor 4 itu untuk kita mengidentifikasi gitu masalah-masalah yang bisa menimbulkan permasalahan baru gitu. Atau mungkin kita juga bisa sebut kalau misalkan kita bikin solusi nih, jangan sampai solusi yang kita buat itu justru sebenarnya memicu sebuah permasalahan baru. Misalkan kayak contoh simpelnya gitu, misalkan kita jadi orang penengah di antara keributan yang terjadi di antara dua orang gitu, kita jadi orang tengah nih, aku pengen bantu selesain masalah ini nih, gimana ya gitu, terus akhirnya menyampaikan semuanya ke orang yang bersangkutan gitu, tapi nggak pakai filter gitu, yang malah permasalahannya mereka berantemnya bukan malah jadi meredam gitu, malah jadi berantemnya sampai tonjok-tonjokan atau apa gitu, mana yang ngomongin apa gitu, tawuran atau apa dan sebagainya gitu contohnya. Nah, ini ada beberapa ilustrasi yang membantu yang bisa menggambarkan gitu manfaat-manfaat tadi itu kayak gimana. Ini contohnya ada orang di pesawat melihat ada kambing di atas awan gitu. Menurut mereka ini tuh ada kambing di atas awan. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Pengen nanya dong di sini, boleh open mic siapa yang mau jawab gitu. Ini gambarnya ternyata kira-kira tentang apa ya? Ada yang mau ikut berkomunikasi secara interaktif? Silahkan Bapak-Bapak, feel free. Ini kita melihatnya yang mana nih, Mbak Alfa? Yang ini dulu, Bu. Yang pesawat. Yang pesawat ya. Iya. Seperti pandangannya pilot ya? Iya, dengan sudut pandang dari pilotnya ini. Kalau misalkan pilotnya tadi sih ngerasanya ini ada kambing di atas awan, Bu. Tapi mungkin nggak sih gitu, kayaknya aneh ya kalau ada kambing di atas awan gitu. Saya juga mikirnya gitu. Jangan-jangan udah pindah ke alam lain pilotnya. Ya, mungkin mau nabrak gunung itu. Iya. Nah, apalagi nih Pak Hairul ya. Pak Hairul ini jagonya aeronautik ini. Mau nabrak gunung ya, Pak ya? Nah, jadi emang bener banget Pak, ini tuh ternyata sebenarnya pesawatnya hampir nabrak gunung. Jadi yang dilihat itu bukan kambing di atas awan. Oh, ini ada yang angkat tangan juga nih, Ardian. Tapi tadi udah dijawab sama Pak Hairul. Ini tuh sebenarnya mereka lihat ada kambing di atas gunung. Jadi sebenarnya si pesawatnya ini tuh udah hampir nabrak gunung. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari kejadian ini, maka mereka pilot-pilot ini, pilot dan co-pilotnya nggak melihat suatu masalah secara realitasnya gitu, dengan apa adanya gitu. Mereka melihat sebuah kejadian dengan apa yang mereka ingin lihat aja gitu. Karena mereka lagi terbang, mereka inginnya ya saya posisinya lagi terbang ya saya lihat awan lah gitu. Memahami masalah itu kita harus melihat apa adanya, bukan dengan apa yang kita inginkan. Nah, terus ini yang contoh kedua, ini ada gajah. Ini itu tentang membahas manfaat yang nomor 2 tadi, untuk melihat suatu masalah secara menyeluruh, bukan bagian-bagiannya saja. Ini tuh diadaptasi dari fabel 6 orang tunanetra dan gajah. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat orang-orang tunanetra ini yang pandangannya terhalangi gitu ya, nggak bisa melihat secara lebih luas seperti orang-orang yang tidak tunanetra gitu istilahnya, mereka hanya melihat sebagian saja gitu.
oh ini belalai, mereka kira ternyata ular gitu. Terus ekor dikiranya tali, kakinya gajah dikira pohon, terus gading dari gajah dikiranya tombak gitu. Ini kena kibasan dari telinga gajah dikiranya ada kipas angin gitu. Nah, kalau misalkan kita mau gitu ya membuka perspektif kita, membuka sudut pandang kita dengan lebih luas. Nah, seperti rekan-rekan tunanetra di gambar ini, misalkan kalau misalkan mereka raba semua bagian dari gajah nih, mereka bakalan ngeh, oh ini ternyata gajah, bukan ular, bukan pohon gitu. Nah, dengan sistem thinking ini salah satu manfaat yang kita dapatkan adalah mencoba melihat sebuah masalah dengan lebih holistik, dengan lebih komprehensif, melihat secara menyeluruh, membuka perspektif kita lebih luas. Yang ini ada contoh untuk yang manfaat nomor 3 dan 4 nih, ada orang menyingkirkan domino dari sebelah kirinya gitu, mungkin kesempitan atau gimana gitu. Ini seperti menyelesaikan masalah jangka pendek. Iya, sekarang di sebelah kiri udah nggak ada dominonya lagi nih, tapi ternyata di jangka panjang dalam rentang waktu tertentu masalahnya kena lagi nih ke dia contohnya. Atau yang ini salah satunya lagi trampolin, menyelesaikan masalah nih, ada yang kebakaran, ada korban yang masih terjebak, ditolong pakai trampolin, tapi ternyata mental lagi ke gedung sebelah yang masih kebakaran lagi. Jadi menyelesaikan masalah tapi terjadi sebuah masalah lainnya. Nah, dengan sistem thinking ini, karena kita melihat sebuah permasalahan itu lebih holistik gitu ya, kita lihat hubungan-hubungannya, baik yang secara langsung ataupun nggak langsung, kayak contoh tadi yang es krim sama angka kematian gitu. Kita coba lihat kejadian-kejadian yang kelihatannya nggak berhubungan, tapi ternyata saling berhubungan. Itu tuh gunanya untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini terjadi saat kita mencoba menyelesaikan sebuah masalah. Gitu Kang Irsan, tambahan dari saya. Nah, ini ada contoh nih Bu sama teaser sedikit dari workshop yang akan kita laksanakan minggu depan ya Bu ya, bareng-bareng. Nah, ini kita pernah beberapa kali gitu ngisi workshop tentang sistem thinking ini, pernah ke mahasiswa-mahasiswa S2, terus ada ke beberapa mahasiswa lainnya juga, NHI dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa tools interaktif agar lebih mudah memahaminya gitu. Apalagi kan sekarang kita belajarnya sambil online gitu ya Bu ya, nggak ketemu langsung. Kalau misalkan ketemu langsung kan kayak bisa nanya-nanya lebih enak gitu, terus simulasinya mungkin pakai badan atau apa. Nah, di sini kita coba nih bikin simulasi-simulasi walaupun kita virtual, tapi kita tetap bisa paham dengan lebih mudah gitu. Nah, Mbak Alfa, itu Iya. asiknya kalau dalam satu perusahaan itu, kalau misalnya gabung nih ya, tertarik untuk ikutan sistem thinking itu, enaknya idealnya satu perusahaan itu berapa orang? Karena kan nanti kita akan membahas case study yang beda-beda tuh. Iya. Di setiap frame-nya ya. Ya betul Bu. Enaknya sih sebenarnya yang pasti kan kita coba sesuaikan dengan konteks dari tiap perusahaannya Bu ya. Mungkin di sebuah perusahaan ada banyak isu yang mau diangkat, ada yang sedikit gitu. Kalau idealnya sih sebenarnya seenggaknya gitu satu tim itu ikut semua biar bisa sama-sama membuka perspektifnya bareng-bareng gitu Bu. Lebih banyak suara yang terekam juga gitu dalam kita coba simulasikan sistem thinking ini. Karena kan mencoba memperluas perspektif nih. Tapi kalau misalkan kita cuma orangnya sedikit, ya perspektifnya masih kurang luas gitu Bu Intan. Baik Mbak Alfa. Nah, kalau gitu boleh nggak kita dapat spoiler nih dari Mbak Alfa yang lebih komplit? Dari awal itu di minggu depan itu kita belajarnya pertamanya apa dulu, terus langsung kemana, dan conclusion-nya akan seperti apa yang kita dapetin? Iya, ini kita mulai dari tujuannya dulu kali Bu ya. Tujuannya kita pengen membantu teman-teman sekalian gitu yang mau mencoba pelatihan sistem thinking ini untuk memahami sebuah permasalahan dengan cara yang lebih komprehensif gitu, dengan melihat lebih holistik lagi, sampai bisa membuat solusi yang terbaik gitu untuk menyelesaikan sebuah masalah
dengan menghindari pemilihan solusi yang bisa menimbulkan masalah lain ataupun solusi yang cuma jangka pendek tadi. Nah, di sini kita akan 2 hari workshop di mana kita akan membahas kurang lebih tentang apa sih gitu, lebih mendalam lagi gitu. Kalau misalkan tadi cuma introduction-nya doang, kita akan belajar lebih mendalam kenapa sih kita harus belajar system thinking, apa sebenarnya system thinking ini, dan bagaimana caranya kita menggunakan system thinking ini. Di hari pertama, kita akan belajar bagaimana caranya memformulasi sebuah masalah dan tujuan yang kita inginkan dalam penyelesaian masalah itu. Nah, ini Kang Irsan jago banget sih kalau ini, soalnya emang jagonya dari data nih gitu. Kita nanti akan coba cek gitu dari sebuah masalah, indikator-indikator apa aja sih yang sebenarnya berkaitan dengan isu tersebut gitu. Kita coba buka perspektif kita, cari indikator apa aja yang sebenarnya berhubungan dengan isu tersebut langsung ataupun tidak langsung. Terus kita bakalan coba buat grafik behavior over time dari indikator-indikator ini, Bu. Jadi grafik behavior over time ini kita coba melihat pola yang terjadi dari sebuah indikator dari waktu ke waktu itu seperti apa. Ini kalau misalkan mau dilihat contohnya kayak yang ada di sini nih, kecil tapi nggak kelihatan, Bu. Di sini ada salah satu contoh grafiknya gitu, tapi nggak kelihatan. Kita bakalan belajar membuat itu di hari pertama, dan pembuatan grafik behavior over time ini pun kita akan langsung coba melihat dengan data real gitu. Jadi memang mencoba melatih diri kita untuk menyelesaikan masalah gitu itu lewat system thinking dengan data yang real. Jadi bukan hanya berdasarkan asumsi kita. Nah, terus di hari kedua kita mau ngapain nih, Kang Irsan? Di hari kedua kita akan bikin causal loop diagram ya, tentang bagaimana tadi menganalisis sebuah permasalahan itu berdasarkan strukturnya, sehingga kita bisa ngasih solusi struktural juga. Membuat sistem analisis begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan nanti yang ikut gabung di workshop kita itu bisa satu tim begitu ya, bisa 5 sampai 10 orang. Nah, kita bisa langsung bahas permasalahan aktual yang terjadi sehingga pas pulang mereka punya struktur sistem dari permasalahan tersebut yang mungkin nanti bisa diaplikasikan. Jadi kalau misalnya bisa datang 5 sampai 10 orang, nah itu bisa banget untuk dibikin jadi satu kelompok begitu atau bahkan jadi 2 kelompok untuk membicarakan sebuah permasalahan. Bisa jadi permasalahan di kelompoknya, di timnya begitu, atau bahkan permasalahan di perusahaannya. Kemudian kita akan mencari strategic points atau leverage point. Jadi titik ungkit. Nah, jadi kalau kita bicara soal permasalahan sistem, solusinya pun solusi sistem begitu. Dengan solusi sistem, kita harapannya bisa ngasih solusi dengan usaha atau effort sekecil-kecilnya, tapi si dampaknya sebesar-besarnya. Nah, titik mana sih sebenarnya dari sistem tersebut yang harus kita kasih tindakan atau kita kasih solusi. Dan terakhir kita akan membuatnya, mengcompile-nya menjadi rencana kerja, bisa sampai pada bagaimana kita bikin strategic activity plan begitu yang nanti bisa diaplikasikan berdasarkan hasil pemikiran sistem yang sudah di awal tadi, mulai dari indikator begitu, mulai dari bagaimana kita melihat permasalahan dengan waktunya, strukturnya, sampai pada akhirnya kita bikin seperti action plan untuk dilakukan mungkin di perusahaan Bapak Ibu atau di timnya masing-masing gitu ya. Ya, mau menambahkan sedikit ini kalau misalkan di sini ada kelihatan nih ya, ada simulasi seperti ini nih, kita akan simulasikan pemahaman gitu causal loop diagramnya dengan cara yang lebih interaktif, dengan melibatkan setiap peserta dari workshop ini, melibatkan secara langsung dan melihat nih dengan nyata bagaimana sih sebenarnya sebuah sistem itu bekerja. Kurang lebih seperti itu Bu Intan, kita workshop 2 harinya. Oke. Nah, Bapak-Bapak Ibu, setelah mendapatkan penjelasan dan sedikit spoiler untuk acara minggu depan,
ada apa nih yang terbesit top of mind dari Bapak-Bapak dan Ibu yang bergabung ini, Teteh Akang ini, terkait materi system thinking yang barusan kita dengarkan dari Teh Alfa sama Mas Irsan. Boleh open mic aja biar ramai kalau gitu. Bagi yang mau menulis juga boleh di chat room. Silahkan, siapa saja yang mau open mic, feel free. Ya, kalau misalkan masih ada yang bingung gitu atau mau ditanyakan, mangga rekan-rekan sekalian. Silahkan, sambil kita kenalan juga nih sama teman-teman yang bergabung di sore hari ini. Ini ada Mbak Desta, ada. Monggo silahkan, Mbak Desta. Oh, putus ternyata ininya. Ya, Mbak Intan, maaf lagi ada Zoom lagi. Oke, siap-siap. Nggak apa-apa. Makasih banyak Mbak Desta berkenan menyimak. Lalu siapa nih yang mau memberikan apa namanya? Top of mind dari apa yang disampaikan oleh Mbak Alfa dan Mas Irsan sore ini? Boleh dari Mas Ardian. Ini kreatif apa ini? Kreatif, saya bacanya susah kayak kreatifman. Silakan Mas Ardian. Atau punya pengalaman apa terkait sistem thinking ini? Monggo. Boleh open mic. Ini ada Pak Herul juga melihat masalah secara komprehensif. Silahkan, siapa yang ingin sharing nih di sini? Monggo, ada siapa lagi? Ini saya kok penasaran dengan ada Mas Towel. Siapa ini Mas Towel? Ya, halo, Assalamualaikum. Mohon izin. Waalaikumsalam. Towel dari Bangka Belitung, dari Bubble Wow. Criterium. Jauh sekali. Silakan Mas. Top of mind apa nih yang terbersit ketika mendengarkan Mbak Alfa dan Mas Irsan ini sharing tentang system thinking? Ya, kalau Towel sih nangkepnya tadi itu untuk melihat masalah itu dari 360 derajat view ya, dari atas jadi ya. Jadi nggak melihat hanya dari satu objek, tapi berusaha untuk melihat dari keseluruhan gitu. Itu sih yang Towel dapat sih gitu. Ada pengalaman apa nih Mas? Permasalahan apa yang disolusikan dengan menggunakan sistem thinking? Pernah punya pengalaman apa? Saya belum menggunakan sistem thinking sih. Kemarin memang ada masalah di usaha gitu. Cuman balik lagi karena nggak punya tim, jadi jadi close itu usahanya. Cuma sekarang lagi move lagi sih usahanya gitu. Oke, mantap. Semangat, Mas Toel. Lalu di sini ada Mbak Dian Anggraini. Silahkan, Mbak Dian. Halo. Atau jangan-jangan Mbak Dian sedang double Zoom juga nih? Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain menyampaikan top of mind-nya juga, Bu, mau sharing sedikit tentang top of mind waktu saya pertama kali belajar sistem thinking nih, Bu. Silakan, Mbak Alfa. Salah satunya adalah lompatan logika. Jadi di sini saya malah ngerasa, oh ternyata saya banyak banget lompatan logikanya nih selama ini gitu. Kalau berpikir masih kurang terstruktur gitu, Bu. Ternyata dari sini langsung ngambil konklusi A, dari sini langsung ke B, dan segala rupa. Jadi pas udah pertama kali belajar tentang sistem thinking nih, jadi mencoba berpikir mencegah lompatan-lompatan logika tadi sih, Bu. Oke, keren banget. Nah, lompatan logika itu yang saya kurius, pengen tahu lompatan logika yang seperti apa. Nanti ada, Bu, di pelatihan kita ada simulasi belajar. Coba lihat nih, kita kalau ngecek nih, bahkan ngecek juga ke anggota-anggota timnya. Kita berpikir sesuatu, lompatan logikanya lompat nggak nih? Nanti kita ada simulasinya juga nih kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Alfa. Lalu dengan siapa ya ini? Mas Anas. Silakan Mas Anas, top of mind apa yang didapat mengikuti, menyimak acara sistem thinking ini? Oke, terima kasih kesempatannya.
Ya, kenalkan saya Anas. Ya, kalau berbicara sistem thinking, yang pertama kali terpikirkan adalah bagaimana kita memahami sistem. Udah, itu aja. Mas Anas pernah menggunakan sistem thinking untuk solusi permasalahannya? Mungkin terlalu sistem. Terlalu sistem. Mas Anas, by the way, dari mana ini? Kayak gini, misalnya saya mau membuat kitchen set. Untuk membuat kitchen set itu perlu table saw. Untuk ada table saw perlu komponen papan partikel. Untuk papan partikel, jadi terlalu jauh gitu, terlalu sistematik kadang jadi kelamaan muternya gitu, kelamaan muter di part of the system, tapi bahkan ya kadang jadi kelamaan gitu untuk sampai ke eksekusi sistemnya gitu. Oke, gitu aja, Bu. Terima kasih Mas Anas. Lalu dengan ini Mbak Inolin Titianti, apa nih top of mind terkait sistem thinking? Monggo. Halo. Mungkin sedang menyimak juga ya, karena teman-teman kita pasti sibuk dengan Zoom lain, dan alhamdulillah terima kasih banyak menyempatkan diri untuk ikut menyimak juga acara sistem thinking ini. Nah, kalau gitu saya mau tanya Pak Dwi aja deh, tips and trick supaya kita mudah mempelajari sistem thinking, Pak. Pak Dwi masih di mute. Ya Bu Intan. Maaf, sinyalnya jelek di sini. Oke Pak, tips and trick apa nih supaya kita lebih mudah mempelajari sistem thinking yang menjadi value proposition-nya teman-teman TLE mempelajari sistem thinking, karena kan yang saya tahu sih yang pernah saya pelajari itu rumit banget sistem thinking itu. Ya, dulu saya muridnya Pak Muhammad Tasrif, Dr. Tasrif di ITB. Saya belajar sistem thinking, itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian kita menemukan cara-cara baru nih, bagaimana caranya mengenal sistem thinking lebih enak lagi, karena kita mulainya dengan design thinking, dengan user experience, dengan hukum sebab akibat. Jadi metodenya jadi berbeda karena tidak pendekatan kayak engineering gitu, tetapi lebih ke humanis, dan kemudian kita bisa mendapatkan perilaku yang bisa jadi berubah langsung ketika kita belajar sistem thinking. Karena jelas kalau kita mengenal sistem thinking ini, perilaku kita akan berubah karena kita akan tahu sebab akibat, tahu akan berdampak apa dalam jangka pendek, tahu dalam jangka panjang apa sebenarnya. Jadi bukan hanya dalam sebuah perusahaan ya, tapi dalam kehidupan pribadi pun itu akan benar-benar berubah mindset kita karena kita tahu sebab akibatnya. Dan juga yang paling penting adalah tentang bagaimana kita mempelajari sistem thinking ini dalam konteks membuat perusahaan dalam jangka waktu panjang agar dia bisa sustain apa yang harus dilakukan. Kemudian juga yang paling menarik sebenarnya dari sistem thinking ini, value proposition-nya ya, kita menemukan simpul-simpul perubahan. Jadi kalau mau merubah dalam sebuah sistem manajemen atau change management, manajemen perubahan, kita tahu simpul-simpul mana yang harus ditembak duluan sebelum kita memulai difusi inovasi, sebelum kita memulai sebuah proses perubahan. Jadi kita tahu pihak-pihak mana saja yang harus jadi early adopter atau inovatornya. Nah, itu bisa diterapkan melalui sistem thinking ini. Kalau kita paham sistem thinking-nya, maka proses perubahannya bisa dilakukan lebih cepat lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Dwi. Ini sekaligus sebetulnya menjadi closing dari acara sharing kita sore ini, menarik banget. Dan tidak terasa waktu juga sudah menunjukkan 16.31. Mbak Nur atau Mas Irsan, ada pesan apa, satu kalimat penting yang akan diingat oleh teman-teman peserta ini? Monggo, siapa yang Mas Irsan atau Mbak Alfa? Belajar sistem thinking tadi sebetulnya bisa jadi salah satu simpul perubahan kita untuk diri kita, untuk perusahaan kita ke depannya gitu. Itu juga salah satu bagaimana kita merubah nih mindset kita dengan sistem thinking, dan itu semoga bisa menjadi perubahan yang positif buat diri kita maupun perusahaan kita nantinya.
Gitu. Oke, terima kasih Mas Irsan, terima kasih Mbak Nur, terima kasih banyak Pak Dwi, terima kasih banyak Pak Herul, Pak Imam, Mas Lutfi, Mas Toel, Mas Rere, Mbak Desta, Mas Ais, lalu Mas Ardiansah, Mas Rois, Mbak Inolin, Mas Ardian, Mas Danu, Mas Anas, dan Mas Rey pribadi sudah berkenan menyimak Agility Talk sore kita terkait sistem thinking. Sampai ketemu dengan kembali dengan kita minggu depan, dan ingat besok juga kita akan ada Agility Talk juga, tapi terkait digital transformation measurement. Apa itu? Kita ketemu besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup acara sore ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf sudah atas berbagai hadir. kekurangan. Dadah.